Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Sobat Islam. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah dan bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lalu apa sajakah 4 larangan itu? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia rajin mengerjakan sholat malam dan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun dalam kondisi lapang, senang, dan bahagia, ia lalu lupa dan meninggalkannya. Salat tahajud yang seperti ini mendapatkan kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin salat malam, lalu sekarang ia meninggalkannya bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat tahajud dilakukan bukan saat susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, dirundung duka, namun ketika dilapangkan pun salat tahajud tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah." Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan salat tahajud setelah melakukannya termasuk perbuatan yang dibenci. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Beliau berkata mengenai Abdullah bin Umar yang rajin mengerjakan sholat malam, "Sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar. Seandainya ia mau melaksanakan sholat malam," saling berkata setelah dikatakan seperti ini, "Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur waktu malam, kecuali sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh. Beliau sholat malam meski beliau dalam kondisi sakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Janganlah tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya. Dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau salat sambil duduk." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu yang kedua, mengkhususkan salat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau salat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan salat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan salat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Utas. Beliau berkata, makruh mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail, maksudnya dengan salat karena larangan yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dari situ sebagaimana kitab matan Minhajul Abidin dirumuskan, hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya
Akan lebih baik lagi jika kita istiqomahkan sholat tahajud itu, sebab mengkhususkan salat malam pada malam Jumat saja merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan salat tahajud saat kantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu salat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan salat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara tiang-tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia salat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus salat dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski salat tahajud itu baik diamalkan, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang puasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, "Lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa bosan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.